Pemikiran itu posisikan kayak senjata. Senjata itu dipakai di ruang dan waktu yang pas. Termasuk pikiran-pikirannya kaum sofis. Tidak ada kebenaran yang hakiki itu. Kebenaran itu miliknya yang menang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini kita ganti sesi. Kita jalan ke barat. Pokoknya ngaji ini tidak jelas. Kadang barat, kadang timur. Yang penting gerak, olahraga pikiran. Biar nggak beku. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada seorang guru Zen. Guru ini punya murid yang disuruh hafalan susahnya luar biasa. Baca buku paham, tapi begitu bukunya ditutup, lupa lagi tadi bukunya isinya apa. Di kelas paham, dijelaskan. Keluar kelas sudah tidak ingat lagi tadi dapat apa. Dia sumpek dengan kondisinya. Terus ngadep ke gurunya. Guru, saya itu mungkin tidak bakat jadi ilmuwan. Nggak bakat jadi filosof. Pikiranku ini susah banget ya kalau disuruh hafalan, disuruh mengingat-ingat. Sama gurunya terus, kalau gitu kamu tak hukum. Ambil 2 timba. 2 timba ini, terus kamu berdiri di luar sambil nyangking timba itu. Cuma timba yang satu kamu taruh di depanmu, biarin aja. Timba yang kedua kamu gerakkan terus. Itu saat itu bersalju. Wah, muridnya tambah ngenes iki. Aku iki wis bodoh dihukum kayak gini. Salahku apa? Akhirnya ya dituruti wong patuh sama gurunya. Jadi timba yang satu ditaruh di depannya, dibiarin aja di luar. Terus dia di timba yang satunya lagi digerak-gerakkan terus. Hampir 1 jam dibiarin gitu sama gurunya. Terus setelah 1 jam kata gurunya, sudah, sekarang dilihat apa yang terjadi dengan air di 2 timba yang kamu bawa. Air yang diam di depannya beku. Wong musimnya salju. Sementara air yang dia gerakkan terus masih cair, masih bisa dipakai, masih encer. Nah, itulah kenapa di Indonesia orang pinter disebut otaknya encer. Jadi biar otakmu encer, gerak terus, olahraga terus. Kenapa ilmu itu mudah lupa? Karena ilmu itu berjarak sama dirimu. Ndak hidup dalam keseharianmu, ya mesti aja terus lali. Maka ilmuwan yang sejati, ulama yang sejati itu tahu kebenaran dan menghidupkan kebenaran. Nggak sekedar tahu. Oke, maka di antara mengobat-abitkan air itu tadi, semoga ngaji filsafat itu termasuk. Biar pikiranmu nggak beku. Ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Itu kan geraknya muter terus. Oke, bismillah. Malam ini kita ke mbah-mbahnya filsafat. Nenek moyangnya filsafat. 1 bulan penuh kita akan ada di Yunani. Orang menyebutnya
filsafat Helenisme. Kenapa disebut Helenisme? Karena orang Yunani itu menyebut dirinya Hellas, bahasa sana. Kalau orang dalam tradisi bahasa Inggris biasanya pakai istilah Greek. Greek itu sebenarnya aslinya satu daerah yang mungkin sekarang bagiannya dari Yunani, namanya Grecia. Kalau istilah Yunani itu dari bahasa Arab. Di wilayah Yunani dulu ada daerah namanya Ionia. Ionia ditranslate ke Arab jadi Yunan. Dibawa ke Indonesia jadi Yunani. Makanya kalau pas sepak bola, kamu nyari negara Yunani tidak akan ketemu. Adanya Greek biasanya. Tapi orang Yunani menyebut dia sendiri kaum Hellas. Makanya filsafatnya disebut Helenisme. Yunani itu termasuk negara tua, paling tua di Eropa. Karena peradaban Eropa yang rasional itu dimulai dari sana. Gesernya peradaban manusia dari mitos ke logos juga dimulai dari sana. Maka untuk siapapun yang ingin ngerti pikiran-pikiran para filosof, biasanya dimulai juga dari sana. Hampir semua gagasan filosofis hari ini yang kamu sebut barulah, kontemporer lah, aktual lah, itu semuanya sudah ada bibitnya di Yunani. Nanti kalau kalian lihat kaum sofis ini, kalian akan sadar bahwa ternyata pikiran-pikiran kaum sofis meskipun banyak yang mengkritik, hari ini hidup lagi dan subur luar biasa. Ya nanti kita lihat kayak gimana sih pikiran-pikirannya kaum sofis ini. Sebenarnya sofis itu akar katanya Sofia. Sama kayak filsafat. Filsafat itu filia sama Sofia, cinta kebijaksanaan. Kok ada kaum khusus sofis? Ini sebenarnya yang ngasih gelar Plato. Kaum sofis. Cuma konotasinya agak negatif kalau di Plato. Karena kaum sofis ini satu kaum, kalau hari ini mungkin dai ya, dai-dainya filsafat. Cuma orang-orang ini agak bukan kebenaran yang dicari, tapi dengan ilmunya, dengan filsafatnya cari uang, cari kekayaan. Antitesisnya Sokrates. Kalau Sokrates itu benar-benar demi wisdom. Tapi kalau kaum sofis ini dikritik, mereka bukan kebenaran yang dicari. Dan mereka tidak cuma filosof, mereka dikenal sebagai guru. Mereka memang ahli tablek. Apa ya bahasa Yunani ini tablek itu? Teachers, guru filsafat. Bahkan nanti ada anaknya Sokrates yang dimasukkan di sekolahnya kaum sofis ini. Nanti katanya ada filosof namanya Diogenes. Diogenes itu nanti kita ketemu di sinisisme. Katanya Diogenes, gaya metode Sokratik yang dialogis itu yang punya sebenarnya bukan Sokrates. Sejak awal gaya itu sudah dipakai oleh kaum sofis. Cuma kemudian diadopsi oleh Sokrates untuk maksud yang berbeda, tapi metodenya sebenarnya sama. Dan kaum sofis lah yang menginisiasi gaya Sokratik itu. Ada yang bilang begitu. Maka malam ini kita coba ketemu mereka, kaum sofis. Munculnya sebelum lahirnya 3 filosof besar, Sokrates, Plato, Aristoteles. Jadi jasanya kaum sofis adalah menginisiasi fase baru filsafat Yunani. Sebelum munculnya kaum sofis ini, filsafat Yunani itu mikirnya kosmos, alam semesta. Kira-kira alam ini bahannya apa ya? Hakikatnya apa ya? Intinya apa ya?
Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang macam-macam. Tapi terus oleh orang sofis, cara berpikir ini digeser. Fokusnya tidak lagi pada alam, tapi pada manusia. Dan disitulah nanti memicu lahirnya Sokrates dan kawan-kawan dan murid-muridnya. Kalau nggak ada kaum sofis ini mungkin nggak muncul orang-orang kayak Sokrates. Jadi malam ini kita coba ketemu dengan mereka, orang-orang sofis. Yo, orang Yunani kan kuat-kuat pikirannya dan juga peradabannya. Salah satu peradaban besar masa lalu. Sekarang kita lihat salah satu kekuatan mereka. Sebenarnya sofis itu karena mereka guru, lebih enak menyebutnya dari dunia pendidikan. Kaum terdidiknya Yunani. Cuma kelemahannya adalah mereka menjual ilmunya. Kalau hari ini ada, mungkin kalian dengar istilah kapitalisasi pendidikan, itu bukan hal yang baru. Sejak era kaum sofis itu sudah ada. Bagaimana ilmu dijual. Semakin berat ilmunya, semakin mahal bayarannya. Nah, kecuali ngaji ini, harusnya kamu bayar. Mahal harusnya ya. Oke. Bismillah ya, kita mulai. Mungkin kalian ngertinya Yunani itu mungkin dari film-film ya. Dulu film yang terkenal itu, yang tidak fiktif itu film yang 300 itu. Apa 300? Film yang judulnya 300 itu. Ya. Itu fakta. Jadi ada satu perang ketika Yunani melawan Persia. Memang 300 orang melawan 170 orang. Ketika Persia menyerbu ke Yunani. Cuma ya memang heroik. Meskipun yang 300 itu nanti akhirnya tewas semua. Tapi 300 menewaskan 70.000 orang dari 170.000 orang dalam waktu 3 hari. Ya, jadi 3 hari menewaskan 70.000 orang dan mereka sendiri akhirnya tewas semua. Itu pun karena ada pengkhianatan. Kalau tidak ada mungkin masih panjang ceritanya. Cuma karena itu kan pinternya, itu kan judulnya yang melawan Spartan itu kan. Spartan kan kerajaan Yunani zaman dulu. Itu kan strategi perangnya. Jadi mereka melawan orang 170.000 itu di lorong sebelum masuk ke kota. Kalau di lorong kan nggak bisa keroyokan. Bisanya 1 lawan 1 terus. Cuma memang dibutuhkan stamina besar. Jadi kalau bebas gini medannya ya bisa dikeroyok kamu. 300 orang bisa langsung habis. Tapi karena medannya cuma lorong kecil panjang, jadi ya enggak bisa. Selalu harus 1 lawan 1, 2 lawan 2, enggak bisa keroyokan. Jadi 300 orang bisa menewaskan 70.000 orang. Cuma di hari ketiga ada yang berkhianat, penduduk lokal. Mereka ngasih tahu jalan bobolan untuk menyerbu dari belakang. Sehingga harusnya face to face 1 lawan 1, tapi nanti ada yang masuk dari belakang. Ya sudah, wassalam. Nanti pesannya Leonidas kan satu itu. Tidak masalah kami gugur, tapi ingatlah untuk apa kami gugur. Nah, kalimat ini bisa kalian pakai di Indonesia hari ini. Kita sudah mengorbankan banyak sekali pahlawan. Enggak masalah mereka gugur, tapi mari kita ingat kenapa mereka sampai gugur. Dan kalimat ini ampuh karena beberapa tahun kemudian Yunani bisa mengalahkan Persia. Oke, bismillah, itu salah satu contoh ketangguhan orang Yunani. Meskipun sekarang sepak bolanya enggak terlalu tangguh lagi. Sudah kalah sama Italia, kalah sama. Oke. Italia itu cerita lagi dikit ya, enggak apa-apa. Kalau kalian pernah nonton film, ini ceritanya film Troy. Ya, perang Troya.
Yang nanti penduduk kota Troya itu habis tumpas diserang oleh Yunani. Keturunannya orang-orang Troya ini nanti yang jadi nenek moyangnya orang Itali. Jadi perang Troya itu ketika orang-orang Yunani mengepung wilayah Troya karena ada putri dari Yunani yang namanya Helen, sebenarnya istrinya raja, ditaksir oleh pangeran dari Troy namanya Paris. Terus diculik, dibawa ke Troya. Akhirnya orang Yunani marah, diserbu, dikepung selama 10 tahun. Iya, di tahun ke-10 itulah lahir ide untuk bikin kuda besar. Kuda ini sebenarnya tradisi di sana untuk persembahan pada Poseidon, dewa laut. Nah, kuda besar ini bikin kuda-kudaan besar, di dalamnya diisi prajurit-prajurit. Sehingga bisa menerobos gerbang kota. Begitu di tengah kota, malam-malam keluar semua prajuritnya dan takluklah Troya setelah 10 tahun bertahan. Pahlawannya antara lain kamu kenal ya, Achilles. Ya, sing main Brad Pitt. Ya, saya lupa tahun berapa ya film-film itu ya. Yo kamu nonton film lah, jangan nonton baca buku terus. Ya, oke. Filmmu apa? Kalau nonton, Upin Ipin, apa Bobo Boy Galaxy. Oke, bismillah, kita mulai. Itu nama-nama guru-guru sofis, orang-orang sofis. Ada Protagoras, nama ini banyak sekali muncul di dialog-dialognya Plato. Xeniades, Gorgias. Gorgias ini sering disebut bapaknya sofisme. Nanti kita tengok ada apa di pikiran-pikirannya Gorgias. Ada Lycophron, Prodikos, Tirasmachus, Hippias, Antifon, Critias, banyak yang lain. Cuma karya-karyanya yang masih sisa hanya dari Protagoras, Gorgias, dan Hippias. Ya. Nama-namanya agak asing tapi boleh kamu pakai besok untuk anak-anakmu. Kalau ada yang rasanya kok unik, dipakai aja. Anak pertama namanya Protagoras. Ampun toh. Bismillah, kita lihat ada apa dengan sofis. Kenapa lahir orang-orang ini? Orang pinter tapi kok bisa menjual ilmunya, tidak setia pada kebenaran. Apa yang memicu lahirnya orang-orang ini? Paling tidak ada 3 hal yang mendukung. Yang pertama, orang-orang ini muncul di masa jayanya Athena. Athena itu dikenal, Athena itu sekarang jadi Yunani. Yunani kan ibu kotanya Athena. Athena dikenal sebagai kerajaan lah, demokrasi pertama. Di situ demokrasinya nggak lagi perwakilan, tapi demokrasi langsung. Orang boleh menyampaikan aspirasinya bebas. Setiap suara boleh diucapkan, boleh didengarkan. Itu Athena, negara demokrasi pertama. Nah, karena modelnya langsung, maka semua orang butuh pinter untuk menyuarakan aspirasinya. Kalau kamu kan hari ini modelnya perwakilan, kamu tidak terlalu pinter, tidak apa-apa, asal milih wakil yang pinter. Itu kan simple. Jadi, bodoh-bodoh sidik rapopo asal yang dipilih pinter. Meskipun kamu nggak pernah sampai ke situ mikirnya. Ya, wong wakilmu siapa aja kamu kan nggak kenal. 100% itu saya juga gitu. Tiap hari pemilu itu nonton foto, ya tak eling iki sapa ya ndak kenal. Dan itu besok mewakili kita. Oke, Athena demokrasinya langsung. Jadi maka setiap orang akhirnya merasa butuh guru
yang bisa ngajari mereka cara berpikir yang benar, cara berdebat, cara memenangkan diskusi. Oleh karena itu ada kebutuhan akan pendidikan. Di sinilah muncul orang-orang sofis. Ketika rakyat butuh pendidik, muncullah orang-orang sofis yang mau ngajari mereka. Dan kok yon dilala, orang-orang sofis ini targetnya bukan memberikan kebenaran, tapi targetnya mereka kebanyakan untuk cari uang, biar kaya. Maka banyak murid-muridnya kaum sofis ini kalangan aristokrat, bangsawan. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Sokrates dan kawan-kawan. Jadi Athena yang demokratis membutuhkan pendidikan yang pas. Disitulah muncul nanti orang-orang sofis. Yang ketiga, persentuhan dengan budaya lain. Semakin satu negara terbuka bersentuhan dengan yang lain, semakin butuh kepinteran, semakin butuh kepandaian. Kemarin kita mungkin tidak terlalu merasa butuh bahasa Arab. Begitu Raja Salman berkunjung, panitianya bingung nyebar di WA, siapa yang bisa bahasa Arab kita tunggu untuk bantu. Ya kan, mulai kamu mikir, iya ya bahasa Arab ini penting. Jadi persentuhan budaya itu sebenarnya penting untuk ini, untuk membuka mata orang. Dulu di Islam juga begitu. Lahirnya ilmu kalam itu ketika umat Islam bersentuhan dengan banyak budaya yang lain. Sebelumnya orang merasa beres saja, pokoknya agama tak yakini benar, Islam nomor 1 selesai. Tapi begitu ketemu budaya yang lain, ketemu Kristen, mungkin ketemu Zoroaster, ketemu orang mulai ditantang. Ayo, ada ajaran lain ini. Mereka juga percaya, kira-kira mana yang lebih benar. Dari situ terus lahir ilmu kalam. Sebelum itu orang tidak merasa butuh. Iman ya iman. Tapi senggolan dengan budaya yang lain bikin orang sadar, iya ya, kita harus merumuskan ini konsep teologi kita. Kalau nanti teologi kita dianggap tidak masuk akal, tidak ada yang mau sama Islam. Lahir ilmu kalam. Nah, dengan Yunani bersentuhan dengan peradaban yang lain, semakin butuh orang pinter. Yuk, kaum sofis itu beberapa bukan warga asli Yunani. Beberapa dari luar-luar. Jadi, demokrasi, pendidikan, dan persentuhan dengan budaya yang lain. Ini nanti bisa melahirkan banyak orang pinter. Ya entah dengan motif apa. Kalau kita demokrasinya sudah, cuma pinternya belum. Ya, demokrasi itu enak kalau warganya pinter kabeh. Tapi kalau enggak, yo situasinya kayak hari ini. Jadi saling menyebar informasi, ngomong sak karepe, ngapusi ya ora apa-apa asal menang. Nah, itu kan situasi hari ini sering begitu. Kenapa? Pinternya kurang. Kenapa kok pinternya kurang? Karena tadi airnya nggak digerak-gerakkan. Merasa sudah benar terus diam. Akhirnya beku. Kalau beku ya susah berubah. Makanya kamu hati-hati jangan beku. Goyang terus pikiranmu, nggak masalah. Biar jernih. Air yang diam itu kan biasanya tidak jernih. Keruh, goyang terus. Oke, jadi sebab munculnya itu. Ya meskipun nanti konotasinya agak negatif, tapi harus diakui munculnya orang-orang sofis ini meramaikan dunia intelektual Yunani, memicu lahirnya filsafat-filsafat besar. Oke, kita lanjutkan. Karakter utama kaum sofis. Yang pertama, saya tadi singgung sedikit, bagi kaum sofis tujuannya bukan kebenaran, tapi kemenangan, retorika.
benar itu tidak penting, yang penting seolah-olah benar dan diakui orang sebagai benar. Itu yang saya sebut hari ini kita banyak ketemu yang seperti itu. Menyebar kebohongan tidak apa-apa, asal musuhnya nggak tahu kalau itu bohong dan akhirnya kita yang menang. Itu cirinya orang sofis. Kalau ketahuan bohong, ya tidak apa-apa, dihapus saja atau minta maaf kan selesai. Kalau nggak ketahuan kan lumayan. Nah, itu gayanya orang sofis. Tidak penting kebenaran. Yang penting dia kelihatan benar terus, kelihatan pinter terus, sehingga orang percaya padanya dan nanti anaknya disekolahkan padanya. Sehingga dia dapat uang. Nah, itu karakternya kaum sofis. Yang pertama itu. Untuk bisa semacam ini, untuk bisa tidak terlalu terikat oleh kebenaran, ciri yang kedua itu penting. Yang kedua apa? Kebenaran itu tergantung pada ruangnya, tergantung pada budayanya. Di sini bisa benar, di sana mungkin tidak benar. Di sini hari ini benar, di sini besok mungkin ganti pendapat. Kalian familiar dengan jargon ini. Hari ini juga filosof kontemporer banyak ngomong kayak gini. Jadi ini kalau memang tulus, sebenarnya ideologinya tidak apa-apa. Tapi kalau di awal ada mental kayak sofis tadi, nyari keuntungan sendiri, pandangan kayak gini jadi bahaya. Itulah nanti yang menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi siapa yang bayarnya lebih banyak, ya itu yang dibela. Jadi kalau yang bela kelompok A, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok A benar. Kalau yang bayar kelompok B, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok B yang benar. Itu cirinya orang sofis, lawannya Sokrates. Yang ketiga, ya kelanjutannya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Setiap kebenaran tergantung. Itu nanti yang namanya relatif. Bahkan nanti Gorgias, di belakang nanti kita ketemu Gorgias. Bagi Gorgias, pengetahuan manusia itu sebenarnya juga tidak jelas. Kamu ketahui mungkin, misalnya minum. Kita minum dulu ya. Saya minum dan kamu tahu saya sedang minum. Tapi kalau pakai argumennya Gorgias nanti pengetahuanmu tentang saya minum itu perlu diragukan juga. Meskipun kamu lihat sendiri saya minum. Nanti dia punya argumen. Yang kamu anggap ada, itu mungkin saja nggak ada. Seandainya memang ada, pengetahuannya mungkin tidak ada. Pengetahuannya mungkin beda-beda. Setiap kepala menangkapnya beda-beda. Saya tadi minum, kamu kan menangkapnya macam-macam. Ada yang, oh Pak Faiz haus. Mungkin yang sana menangkapnya, itu cuma contoh kuliah. Ada yang, itu cuma minum pencitraan itu. Wong belum haus kok sudah minum. Oleh macam-macam loh kamu menangkap minumku tadi. Itu yang katanya Gorgias, enggak. Pengetahuan pasti enggak ada. Bisa jadi kamu benar semua atau salah semua. Bahkan pengetahuanku sendiri tentang minumku juga mungkin juga tidak pas. Bisa, karena aku yang tadi sama aku yang sekarang mungkin sudah berubah. Sebelum aku ngomong tadi sama sebelum aku minum, mungkin pendapatku tentang minumnya juga sudah ganti. Kamu sebelum masuk ke sini dengan kamu yang sudah ada setelah masuk ke sini dan minum kopi, mungkin berbeda persepsinya tentang ngaji ini. Itulah katanya Gorgias enggak. Pengetahuanmu pun ya perlu dipertanyakan. Apa iya yang kamu lihat sendiri loh, kamu rasakan sendiri loh, mesti benar. Nah itu Gorgias. Nanti kita perdalam lagi. Yang ketiga, berarti kalau situasinya kayak gitu,
Kebenaran itu apa? Katanya orang sofis, kebenaran itu ya siapa yang menang itu aja. Kalau kamu adu argumentasi dan kamu yang menang, ya itu kebenaran. Kalau besok kamu debat lagi dan kalah, ya berarti kebenaran milik lawanmu. Simple. Kebenaran yang sejati miliknya yang menang. Merekalah yang menguasai kebenaran. Dulu mungkin zaman Soeharto komunisme itu salah total 100%. Dan bagi orang Indonesia itulah kebenaran. Terus ada reformasi, ada perubahan-perubahan persepsi. Sekarang itu tidak dianggap kebenaran lagi. Mungkin tinggal 50%. Ada variabel-variabel lain. Sekarang mungkin mau dianggap salah lagi, tapi masih ada yang bantah juga. Itulah manusia katanya orang-orang sofis. Tidak ada kebenaran yang hakiki itu. Katanya orang sofis, ya, kebenaran itu miliknya yang menang. Buktinya hari ini kan begitu. Kalau kalian lihat misalnya di TV, Indonesia Lawyers Club, orang debat. Itu kan yang benar bukan siapa-siapa. Yang ketika dia ngomong tidak ada yang bisa bantah. Itulah nanti yang jadi kebenaran. Nah itu katanya kaum sofis. Oke. Ya makanya ngaji filsafat itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau kamu setengah, setelah ngaji sofis ini terus selesai, tidak dilanjutkan ke Sokrates, nggak dilanjutkan ke Plato, ya wallahu a'lam bishawab. Ya urusanmu dewe. Kalau pas ngaji sofis ini nanti rasanya ya orang sofis itu ya bener. Oke, yo itulah akalnya manusia. Berarti apa? Bukan berarti bahwa sofis mesti salah atau sofis mesti benar. Pandangannya orang sofis ini benar. Kalau kamu pas makainya, ruang dan waktunya cocok, maka dia bisa dipakai. Katanya Plato, orang-orang sofis ini penting loh kalau kita ingin membebaskan diri misalnya dari dogma-dogma, dari kebenaran-kebenaran yang namanya doksa, yang doksa itu kebenaran sosial yang dianggap pasti benar. Tidak bisa berubah. Oh itu bisa pakai sofis, enak. Kamu nggak terjebak oleh ideologisasi. Nah, di level ini senjata yang namanya sofis itu bisa kita pakai. Tapi dalam kasus yang lain jangan pakai senjata orang sofis. Itu yang saya bilang pemikiran itu posisikan kayak senjata. Kalau waktu makan ya pakai sendok, jangan pakai celurit. Kalau waktu makannya makan pentol, makan bakso tusuk itu ya pakai lidi. Jadi senjata itu dipakai di ruang dan waktu yang pas, termasuk pikiran-pikirannya kaum sofis. Ya nanti ini benar, cuma tidak selalu benar. Konteksnya nanti dilihat. Oke. Jadi katanya orang sofis, kebenaran itu ya yang menang. Jadi siapa yang benar, yang menang debat. Dan yang terakhir cirinya orang sofis, biasanya orang sofis itu kalau ngajar murid-muridnya tidak abstrak kayak Sokrates dan kawan-kawan. Tapi lebih konkret, lebih pragmatis. Tujuannya jelas. Biar kamu pinter, kalau sudah pinter kamu bisa menang debat melawan orang lain, maka kamu punya posisi sosial. Entah nanti diangkat jadi pegawai, entah nanti jadi lebih konkret. Makanya banyak kelompok aristokrat yang belajar pada kaum sofis ini. Kalau kalian kuliah cita-citanya besok jadi PNS, pragmatis, itu ya gayamu kayak mereka sebenarnya. Muridnya kaum sofis. Targetnya target konkret, bukan target abstrak menemukan kebenaran, menemukan kebijaksanaan. Buat apa kalau nggak ada kerjaan? Oke, ya makanya orang sofis nggak usah bulat lah, ujungnya paling juga ke situ. Nah, itu yang diketawain orang sofis pada Sokrates dan kawan-kawan.
Mikir kok aneh-aneh. Nek ra iso mangan ya susah. Nah, itu sindirannya. Nanti sindiran ini akan lebih tajam di kelompok sinisisme. Mungkin 2-3 ya. 3 minggu setelah sekarang kita ketemu sinisisme. Oke, terus ciri yang paling menonjol dari kaum sofis itu retorika. Jadi logik. Di Yunani itu yang menonjol logika dan retorika. Logika itu caranya mikir, kalau retorika itu cara menyampaikan gagasan. Bagi orang sofis ini lebih penting daripada kebenarannya sendiri. Barang salah kalau disampaikan secara retoris itu bisa jadi benar. Kenapa ya kok ada profesor harusnya dia logikanya bagus, kok bisa ketipu oleh misalnya Dimas Kanjeng dulu? Itu pasti karena retorika, cara ngomong. Kamu yang mahasiswa mungkin sarjana kadang ketipu oleh tukang obat. Tukang obat itu ngomong kan enak ya. Wah pokoknya ini dalam waktu 3 hari sampean mesti sembuh. Atau iklan. Kamu kan gampang ketipu itu. Mungkin ada situs online menjual HP yang harganya 10 juta. Jadinya cuma 1 juta. Bayangkan. Dan kamu ikut. Akhirnya ketipu. Itu bukan kebenarannya, tapi retorikanya bagus sehingga kalian terpengaruh. Debat itu kadang-kadang antara orang yang berdebat ini gagasannya sama. Cuma yang menang adalah yang retorikanya lebih enak, lebih bagus. Oke, jadi yang dikembangkan oleh kaum sofis ini. Ya retorika itu kan senjatanya bahasa. Ngomong yang enak, ngomong yang bikin orang ikut. Mungkin kamu punya teman yang kalau dia sudah ngomong kamu bantai susah. Termasuk ketika utang duit. Bolak-balik kamu dihapusi utang duit nggak dibayar tapi nggak tego terus kalau nggak ngutangi. Ngomongnya pinter. Oh itu ahli retorika namanya. Bisa aja ngomongnya. Nah, itu retorika. Kayak kamu disuruh presentasi dosennya, janjinya nggak ngerti belas materinya apa, tapi ngomongnya bisa panjang. Dan dosennya terpesona, wah, padahal kamu ngawur itu. Ah, itu namanya retorika. Kalau di Yunani ini termasuk skill yang harus dipelajari. Tidak sekedar logika. Retorika itu alatnya 2. Yang pertama eristik, yang kedua antilogik. Jadi eristik itu, retorika itu fokusnya menang, mempengaruhi orang, bukan kebenarannya. Tidak penting obat itu benar-benar manjur apa enggak, yang penting orang mau beli. Tidak penting jagomu itu benar-benar unggulan apa enggak, yang penting orang mau nyoblos. Ini retorika, namanya eristik. Kalau bahasanya Aristoteles, dirty fighting in argument. Jadi pertarungan bebas, pertarungan kotor dalam berargumentasi. Iya sih orang jadinya terdiam, tapi terdiam bukan karena mendapatkan kebenaran, tapi diam karena ndak iso bales. Aduh, menurutku kok Yosi salah, tapi gimana ya bantahnya? Nah, itu alamat kamu kena retorika. Kenapa kamu nggak bisa bales? Karena bukan karena logikamu rendah, kemampuan retorikamu yang rendah. Kamu kalah dalam debat. Jadi katanya Aristoteles, eristik itu making worse argument seem better. Membuat argumen yang jelek kelihatannya jadi bagus, jadi lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua antilogik. Antilogik ini caranya adalah dengan kalau ada orang mendebat, untuk mengalahkannya kamu kasih counter argumen atau counter fakta. Ini namanya antilogik. Yang saya pilih ini, dia adalah tokoh penyayang rakyatnya. Ah, enggak bisa. Coba ini lihat, kemarin aja gusur. Ini namanya antilogik. Atau sebaliknya,
yang kita pilih, jangan pilih tokoh ini karena dia suka gusur. Enggak bisa. Coba lihat, dia kemarin bikin taman-taman itu luar biasa. Ini namanya mengcounter logik, namanya anti logik. Jangan salah, kalau urusan counter fakta atau counter berpikir itu kamu bisa nyari 1001. Yang tidak suka Nabi Muhammad, untuk mengcounter orang yang bilang bagusnya Nabi Muhammad, dia akan mengajukan fakta-fakta yang dipotong-potong tentang jeleknya Nabi Muhammad. Atau sebaliknya, yang tidak suka Donald Trump ya dikasih fakta-fakta yang jelek tentang Donald Trump. Yang suka Donald Trump dikasih fakta-fakta yang bagus saja tentang Donald Trump. Itu fakta. Maka kamu tidak harus sangat terpesona kalau ada orang berargumen yang diajukan fakta-fakta. Karena fakta itu bisa dipilih sesuai kepentingannya. Ngaji ini bisa bagus, bisa jelek. Tergantung kamu milih menjelaskan fakta yang mana. Ngaji filsafat itu jelek. Kiai ini orang keturunan ya piye. Nah itu kan bisa. Sekuler itu ngaji, masa filsafat diajarkan di masjid kan bisa. Atau kamu yang suka, alah jangan salah, ndak keturunan ndak apa-apa. Tapi di mana ada ngaji dikasih kopi gratis, dikasih minum gratis misalnya. Nah itu yang suka. Itu namanya anti logik. Jadi kalau ada orang berargumen dibantah terus sampai dead end. Dead end itu ya jalan buntu. Dia nggak bisa berargumen lagi. Habis sudah dalilnya. Ngomong dalil ini dikasih dalil yang bertentangan. Dalil ini kasih lagi yang bertentangan. Terus begitu. Sampai akhirnya buntu sudah. Kehabisan dalil lawannya. Kalau sudah gini, menanglah yang bantah. Nah, itu namanya retorika. Jadi mulai sekarang kamu nggak harus terlalu terpesona kalau ada orang bergaya eristik maupun bergaya anti logik. Itu hanya retorika. Tidak selalu isinya kebenaran. Karena dalam retorika kebenaran itu tidak jadi target utama. Yang jadi target utama menangnya argumen. Oke. Maka ada hoak hari ini ya, luar biasa kan, menyerbumu apapun, kamu ndak usah kaget, biasa wae. Jangan jadi orang kagetan. Biasanya orang kaget itu terus cenderung panik. Hari ini kan hoak itu macam-macam isinya. Ndak usah kaget, biasa aja. Kalau ada orang ngomong, wih ini ada fakta gini-gini loh, oh biasa aja. Ndak harus kaget. Misalnya orang yang kamu sukai, ternyata gini-gini, oh ya biasa aja. Manusia ya iso wae melakukan yang jelek. Yang bagus juga bisa. Jadi tidak ada yang mengagetkan, maka kamu tidak harus gampang terpengaruh. Kadang-kadang itu hanya eristik atau anti logik. Itu cirinya kaum sofis.